Sekalian ya, eh, sebenarnya pembubaran atau pelarangan FPI sendiri saya pandang masih bermasalah. Tapi rupanya pentolan Front Pembela Islam tidak ingin bersusah payah konflik dengan pemerintah atau dengan penguasa. Mereka mendirikan Front Persatuan Islam. Apakah boleh? Ya boleh, sobat era sekalian, karena itu adalah kebebasan untuk berorganisasi ya, berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Dan mereka bukanlah orang-orang yang dilarang, kecuali kalau yang mendeklarasikan itu adalah orang-orang yang dilarang. Dilarang karena putusan pengadilan tentunya, bukan karena larangan dari pemerintah tanpa dasar. Itu satu hal. Yang kedua, nanti orang akan bertanya, lah nanti kegiatannya sama dengan Front Pembela Islam. Kita tidak bisa menjudge sebuah organisasi yang baru saja dideklarasikan dan bahkan belum apa-apa, belum melakukan kegiatan apa-apa. Jadi hukum itu menilai sesuatu yang sudah terjadi, yang objektif terjadi. Jadi kalau memang mereka melakukan pelanggaran hukum, ya tindak saja. Tapi sekali lagi kita harus bisa membedakan antara oknum dan organisasi. Jangan sampai kemudian ada beberapa oknum di organisasi tersebut melakukan pelanggaran hukum walaupun jumlahnya banyak, tapi kemudian tiba-tiba organisasinya yang dibubarkan. Sama saja dengan tuntutan soal korupsi. Cobalah hitung. Kira-kira berapa kader partai politik di Indonesia ini yang melakukan tindak pidana korupsi? Maka akan ketahuan banyak sekali, mungkin jumlahnya juga ratusan. Tetapi kan kita tidak pernah berbicara mengenai pembubaran partai politik tersebut. Bayangkan dampak buruknya ya. Misalnya korupsi dengan deklarasi mendukung ISIS. Orang bisa punya persepsi masing-masing. Tapi kalau diukur dari sisi hukum ya, yang sudah merupakan tindak pidana itu korupsinya. Sementara mendeklarasikan dukung sana, dukung sini, itu suatu yang wilayah yang masih debatable. Masih kita bisa berdebat. Dan belum ada putusan pengadilan yang mengatakan itu bersalah. Kecuali ada putusan pengadilan. Kalau korupsi, kan sudah ada putusan pengadilan, sudah ada vonisnya. Kita bisa mengatakan bahwa dia koruptor itu ketika sudah ada vonis pengadilan. Sementara kalau belum ya kita bisa mengatakan dia terdakwa, terduga atau mereka yang sedang dituntut di pengadilan. Jadi sobat RH sekalian, mudah-mudahan bangsa ini bisa berkomunikasi secara baik terhadap kelompok-kelompok yang berbeda di masyarakat. Jangan sampai kemudian pemerintah hanya mau mengentertain kelompok-kelompok agama yang dirasakan mendukung pemerintahan. Tapi terhadap kelompok-kelompok yang tidak mendukung pemerintahan dicap sebagai kelompok radikal, kelompok yang memecah belah NKRI, kelompok yang tidak mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Padahal FPI dalam beberapa bulan terakhir ini justru ikut ambil bagian dalam upaya mempertahankan Pancasila agar tidak diperas-peras menjadi Ekasila dan Trisila, dan juga mereka juga berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Harusnya itu yang ditangkap oleh penguasa atau pemerintah, bukan malah sebaliknya mengungkit-ungkit kejadian 2015, which is 5 tahun yang lalu ya. Lalu kegiatan-kegiatan yang dianggap melanggar hukum seperti sweeping yang juga terjadi beberapa tahun yang lalu. Padahal saya katakan kalau urusannya sweeping, banyak organisasi-organisasi yang punya laskar, yang punya semacam kelompok-kelompok yang suka mensweeping. Kita tahu bahwa sweeping itu dilakukan oleh organisasi lain juga. Hanya memang paradoksnya saya mengatakan ada yang mensweeping tempat maksiat, tapi ada juga yang mensweeping dai yang sedang mau ceramah. Jadi dai tersebut nggak bisa datang karena dihadang, ya kan?
Jadi itu apa namanya, ironinya, ya, paradoksnya. Dan rupanya pemerintah lebih berkeberatan terhadap kelompok yang melakukan sweeping terhadap tempat-tempat maksiat ketimbang kelompok yang melakukan sweeping terhadap ustadz-ustadz yang mau berceramah.